wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala wal hasadu wal hiqd ala ibadillah. Dan termasuk daripada maksiat-maksiat hati adalah ar-riya. Apa itu riya? Riya itu adalah suka memamerkan amal ibadah ke hadapan orang banyak. Apabila ia sedang sendirian, maka ia kurang bergairah dalam beribadah. Akan tetapi jika ia di tengah-tengah orang banyak, maka dia akan semangat untuk melakukan ibadah. Pujian akan menambahkan ibadahnya. Sebaliknya cacian akan membuatnya berhenti untuk beribadah. Itulah orang yang riya. Karena yang dia harapkan bukan ridha dan pahala dari Allah, melainkan pujian dan sanjungan dari makhluk yang sama seperti dia. Oleh karenanya, orang yang memiliki penyakit riya di dalam hatinya adalah orang yang bangkrut di dalam berpikir. Buat apa kita beramal baik tetapi ingin mendapat sanjungan dari orang lain yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita, sementara kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang maha nafi' dan maha dhar. Maha nafi' yang memberi kemanfaatan hanya Allah, yang maha dhar memberikan mudarat juga adalah Allah. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah riwayat, innallaha lamma khalaqal jannata qala a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Faqala lil jannati takallami faqala ana haramun 'ala kulli bakhilin wa mura'in. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga, maka Allah taala berfirman, Aku telah menciptakan kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata siapapun, dan tidak pula pernah didengarkan sifat-sifatnya itu oleh telinga siapapun. Dan keindahan serta kenikmatan surga itu juga tidak pernah terlintas di benak siapapun. Setelah Allah Ta'ala jelaskan bahwa surga itu ia ciptakan kepada hamba-hambanya yang salihin, Allah lalu mewahyukan kepada surga, takallami, bicaralah engkau wahai surga. Maka surga mengatakan, ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Saya haram untuk dimasuki oleh orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, dan orang-orang yang riya. Nah, berarti jika ada penyakit riya di dalam hati, itu akan menjadi penyebab terlarangnya kita untuk memasuki surga. Begitu juga dengan bukhul, kikir, pelit. Itu sifat-sifat tercela. Jauhi. Penyebab seseorang terhalang untuk memasuki surga. Walaupun dia ahlil ilm, walaupun dia ahlil qiraah, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli jihad, apabila di dalam hatinya terdapat benih-benih riya, maka dia terhalang untuk masuk surga. Waliyadzubillah. Oleh karenanya disebutkan dalam riwayat bahwa ada beberapa orang tabi'in mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Dari saking tuanya Abu Hurairah itu, hatta yuhada bainal itsnain, beliau itu dirangkul oleh digandeng oleh dua orang karena sudah terlalu tua, digandeng oleh dua orang.
Tiba-tiba orang-orang yang mendatangi beliau itu mengatakan, berikan kepada kami hadis yang dulu pernah engkau dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabaka bukaan syadida, maka Abu Hurairah menangis terseduh-seduh, menangis. Lalu beliau mengatakan, wa syauqah ila Rasulillah, duhai betapa rindunya aku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendatangi Abu Hurairah dan menanyakan tentang hadis Nabi, Abu Hurairah sebelum menyampaikan hadis Nabi dia nangis dulu. Kemudian dia mengatakan, duhai betapa rindunya aku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyampaikan sebuah riwayat, kata dia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala 3 golongan. Lalu kemudian masing-masing dari golongan itu Allah Subhanahu wa taala hisab. Golongan pertama adalah ulama, orang-orang yang berilmu, ahli dalam memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis. Para ulama ketika itu didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia ditanya, bukankah aku telah mengajarkan ilmu kepadamu? Lantas apa yang kamu lakukan dengan ilmu itu? Maka ulama ini mengatakan, kami mengamalkan ilmu yang engkau ajarkan kepada kami sesuai perintahmu. Maka Allah mengatakan kepadanya, kadzabta, engkau bohong. Engkau mempelajari ilmu kemudian mengetahuinya bukan untuk diamalkan, melainkan liyuqala laka alim, agar engkau dikatakan orang alim, guru, kiai, ustaz. Itu kan yang kamu inginkan di balik menuntut ilmu. Waqad qila laka dzalik, dan sungguh sudah dikatakan kepadamu ketika engkau dulu hidup di dunia. Orang-orang semua menyanjungmu dan mengatakan kepadamu guru, dan mengatakan kepadamu ustaz, mengatakan kepadamu kiai dan lain-lain. Itulah balasan pahalamu. Sudah aku percepat di dunia karena itu maksud dan tujuanmu. Di akhirat engkau sudah tidak punya apa-apa lagi. Pergi masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Didatangkan lagi lelaki kedua. Ternyata dia adalah seorang yang qari, ahli dalam membaca Al-Qur'an. Suaranya merdu, suaranya bagus. Lalu kemudian Allah Ta'ala tanyakan kepadanya, aku telah karuniakan kepadamu tentang ilmu qiraah. Engkau bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Apa yang engkau amalkan dari Al-Quran itu? Maka dia mengatakan, saya membacanya karenamu ya Allah setiap malam dan setiap siang hari. Maka Allah membantah ucapannya itu sambil mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Innama qara'tal Qur'ana liyuqala laka qari'. Kamu itu baca Al-Qur'an agar dikatakan sebagai qari', supaya orang-orang banyak memujimu, supaya orang-orang banyak menyanjungmu. Suaramu merdu, suaramu bagus. Yang tadinya hanya ingin baca 10 ayat jadi pengen baca 20 ayat. Yang tadinya hanya ingin baca 20 ayat jadi ingin baca 30 ayat. Kamu semakin semangat ketika dipuji dan disanjung oleh orang lain. Berarti kamu membacanya bukan karena aku, kata Allah. Engkau bohong. Waqad qila laka dzalik, dan sungguh ketika engkau masih hidup di dunia telah dikatakan kepadamu keinginanmu itu, yaitu qari. Qari, orang yang qari, ahli qiraat. Itulah pahalamu, itulah balasanmu. Di akhirat sudah tidak punya apa-apa lagi. Sudah, kamu pergi ke neraka. Na'udzubillah. Kemudian ada lagi lelaki yang ketiga, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah lelaki itu.
ternyata dia adalah seorang mujahid, seorang yang ahli dalam jihad, ahli dalam berperang. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan keberanianmu? Dia mengatakan, saya berjuang membela agamamu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantahnya, kadzabta, engkau bohong. Innama fa'alta dzalik liyuqala laka syuja'. Kamu melakukan itu agar kamu dikatakan sebagai sosok pemberani, agar kamu dikatakan sebagai pahlawan. Faqad qila laka dzalik, dan sungguh engkau sudah dikatakan sebagai pahlawan. Kalimat itu sudah tersohor di kalangan manusia. Ini pahlawan, ini pemberani, ini adalah seorang jawara. Fahadza ajruk, inilah pahalamu. Karena itu yang kamu inginkan di balik amalmu. Di akhirat kamu sudah tidak punya apa-apa lagi, pergi ke neraka. Na'udzubillah. 3 orang yang amal perbuatannya secara lahiriah adalah baik, yang ini hari-hari mengajarkan ilmu agama dan berfatwa, yang ini hari-hari ngaji, yang ini berjihad di jalan Allah, memacu kudanya, menghunus pedangnya, bersimbah darah. Luar biasa pengorbanan mereka secara lahiriah. Tetapi ternyata ini hatinya ini yang kurang beres. Ternyata di dalam rongga dadanya ini yang terdapat kejanggalan. Terdapat kejanggalan. Itu yang membuat mereka semua gagal untuk menerima pahala amal ibadah itu, dan gagal untuk memasuki surga. Na'udzubillah min dzalik. Berarti perihal hati ini sangat penting. Jangan anggap sepele, jangan abaikan. Kamu beramal sebanyak mungkin, puasa sampai kurus kayak tengkorak, ya sujud sampai bungkuk badan kamu karena keseringan ruku. Tetapi di dalam hatimu tidak ada keikhlasan, sia-sia. Kamu baca Quran hari-hari sekian juz, bahkan bisa menghatamkan dalam waktu dekat, tapi hati kamu terdapat riya di dalamnya, sudah sia-sia itu semua, gak ada gunanya. Itulah riya. Kita tuh beramal kepada Allah tujuannya agar diterima oleh Allah, dan Allah tidak akan menerima amal yang disertai oleh riya. Di dalam kitab Taurat Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, kullu amalin qabiltuhu, kullu amalin qabiltuhu fahuwa katsirun wa in qalla, wa kullu amalin radattuhu fahuwa qalilun wa in katsur. Wahai Musa, setiap amal yang aku terima maka itu nilainya besar, walaupun amalnya sedikit, secara zahir sedikit, tapi aku terima itu besar nilainya. Dan setiap amal yang aku tolak, walaupun kelihatannya banyak, maka itu sedikit, paling katsur, walaupun banyak kelihatannya. Jadi intinya dalam beramal itu bagaimana caranya supaya diterima oleh Allah, bukan menghitung banyak atau sedikitnya. Ada orang beramal menyumbang 10.000 rupiah, tetapi dia ikhlas, tulus karena Allah. Itu lebih baik daripada orang yang menyumbang 10 juta rupiah, tetapi tujuannya ingin dipuji, tujuannya ingin disebut-sebut, diumumkan pada hari Jumat di masjid. Na'udzubillah. Uang kas masjid saldo kita minggu ini 100 juta rupiah. Sementara uang yang masuk pada tanggal sekian dari Bapak Fulan sebanyak 10 juta rupiah. Udah, dia langsung berdehem sambil giniin bajunya, biar yang di sampingnya tahu bahwa itu dia yang dimaksud. Na'udzubillah. Cuma hanya untuk diumumkan di masjid, 10 juta kamu nyumbang, bangkrut kamu, nggak ada pahalanya.
Lebih baik orang yang nyumbang 10.000 di celengan tapi nggak ada yang tahu. Udah nggak usah disebut. Udah, ini kan kewajiban panitia masjid karena amanat. Sudah, hamba Allah saja. Nggak usah haji fulan, bapak fulan. Akhirnya nanti kalau nggak disebut namanya ngambek, nggak mau lagi nyumbang di situ. Udah, saya mau nyumbang di masjid sana aja dah. Di sana disebut nama saya. Kamu bangkrut tahu nggak? Yang kamu sumbangan itu nggak ada nilainya sama sekali. Ya, nanti orang akan mengatakan kamu dermawan, kamu dermawan. Nanti orang akan mengatakan kamu dermawan, tetapi itulah sudah balasan kamu. Dan kamu tidak ada apa-apa lagi di akhirat nanti. Makanya dalam riwayat lain, di antara 3 golongan itu ada salah satunya adalah sahibul mal, orang yang punya harta. Ketika ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan dengan harta yang aku berikan kepadamu? Di dalam riwayat lain, dia mengatakan, aku infakkan di jalanmu ya Allah. Maka Allah mengatakan kepadanya, kadzabta, engkau bohong. Kamu melakukan itu semua liyuqala laka sakhi, agar kamu dikatakan sebagai orang yang dermawan. Faqad qila laka dzalik, dan sudah dikatakan ketika itu waktu engkau masih hidup di dunia kalimat tersebut, kalimat itu yaitu kalimat sakhi, bahwa engkau adalah orang yang dermawan. Itulah ajruk, pahalamu, balasanmu, ganjaranmu. Di akhirat kamu sudah tidak dapat apa-apa lagi. Na'udzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Wail, kata Allah. Wail itu ada yang mengatakan nama lembah yang ada di neraka jahanam, yang panasnya itu membuat neraka jahanam mengeluh. Neraka jahanam itu sudah panas, tapi ada lagi di perutnya wail, sebuah lembah yang bernama wail, yang membuat api neraka jahanam sendiri mengeluh dengan panasnya wail. Ada lagi yang mengatakan wail itu adalah kalimat rad'in, kalimat untuk peringatan, atau kalimat untuk mengungkapkan suatu kebinasaan. Wail, celaka. Lil musallin, bagi orang-orang yang salat, mereka salat tapi kok celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Pertama, kesalahan mereka adalah mereka ini lalai di dalam salatnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan makna lalai adalah mengakhirkannya, menunda-nundanya hingga keluar dari waktunya. Qadha, alasannya tidak dibenarkan oleh syariat, bukan karena lupa disebabkan perkara yang mubah, bukan pula karena ketiduran, memang masih belum masuk waktu sholatnya, enggak, tapi memang sengaja dia tinggalkan, bukan karena uzur untuk dijamak, enggak, memang dia sengaja tinggalkan dengan alasan gampang nanti bisa diqadha. Hati-hati, gara-gara mancing ikan sholat zuhur dan asarnya ditinggalkan, gara-gara pekerjaan duniawi subuh, zuhur, asar, maghribnya ditinggalkan. Iya, nanti waktu isya diqadha semua, diborong. Setelah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Emang kamu kira halal kayak gitu? Katanya Bib, kan kalau lewat kita qadha. Betul, kamu wajib mengqadha, tapi dosa menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya tetap ada. Kalau tanpa uzur, a'dzarus shalah sudah kita bahas di pelajaran awal dulu ya, mengenai orang yang uzur dalam sholat sehingga keluar waktunya karena lupa atau karena ketiduran, itu sudah kita bahas. Gak boleh seperti itu. Ini kejanggalan pertama. Atau dia sholat tepat pada waktunya. Makanya sholat itu dibagi 5 waktu kan. Kalau seandainya bisa diborong 1 waktu, ya semua orang pengen borong. Tapi nggak boleh. Ada 5 waktu sholat sehari semalam. Kalau kamu hanya melaksanakannya
di waktu Isya dengan niat mengqadha semuanya mulai subuh, zuhur, asar dan maghrib diqadha di waktu Isya, itu namanya satu waktu saja. Orang sehari semalam itu lima waktu. Hati-hati. Yang kedua, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, yang mana mereka itu adalah riya, pamer dalam ibadah. Wa yamna'unal ma'un, dan yang ketiga mereka itu mencegah daripada saling menolong, saling membantu. Na'udzubillah. Ini wail bagi mereka. Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amal li ajlin nasi riyaun, al amalu li ajlin nasi syirkun, wa tarkul amal li ajlin nasi riyaun, wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Beramal karena manusia itu syirik sebenarnya. Nah, makanya riya itu disebut dengan asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi, yang terselubung. Ya, walaupun dalam hukum syariat tidak sampai keluar dari agama Islam, tetapi para sufi mengatakan ini syirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Orang kalau kita beramal itu lillah, karena Allah, bukan karena manusia. Kamu bersedekah karena ingin dipuji orang, berarti kamu bersedekahnya karena manusia. Kamu sholat karena ingin disanjung oleh orang lain, berarti kamu sholatnya karena manusia. Kias amal ibadah lainnya, itu namanya riya. Apa itu namanya syirik? Ya, justru watarkul amal li ajlin nas riya. Dan meninggalkan amal karena manusia itu riya juga. Kalau beramal karena manusia itu syirik. Justru meninggalkan amal karena manusia, karena takut riya, itu adalah riya. Karena kamu merasa diri kamu sudah suci. Terus bagaimana ikhlas yang sebenarnya? Dan yang ikhlas yang sebenarnya, kata Fudail bin Iyad, adalah an yu'afiyakallahu minhuma. Allah Ta'ala lindungi kamu dari keduanya. Artinya kamu beramal bukan karena manusia, dan ketika takut karena manusia kamu tetap beramal. Kok bisa begitu? Iya, karena Fudail bin Iyad ingin menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu secara basyariah kadangkala ada keinginan dan perasaan di dalam hati untuk mendapat pujian dari orang lain, sanjungan dari orang lain, dan itu fitrah dari sejak kecil. Lihat anak-anak itu, mereka senang kan kalau dipuji. Oh pintar, wah tambah mereka. Oh cerdas, wah tambah rajin belajarnya. Begitu. Anak kecil begitu. Nah itu dari kecil sudah ada memang benih-benih itu. Tetapi cara untuk menghilangkannya adalah jangan kamu tinggalkan amal itu secara keseluruhan karena takut riya. Karena meninggalkan amal secara keseluruhan karena takut riya itu sudah riya. Dan itulah tujuan syaitan. Kan syaitan itu menginginkan agar manusia ini tidak usah beramal. Lalu kemudian kamu tidak mau beramal karena takut riya, alasannya hanya itu, maka berhasil sudah syaitan untuk menggoda kamu. Nah, jadi bagaimana kalau saya beramal nanti saya takut karena ingin dipuji oleh orang lain? Enggak apa-apa, terus. Nanti kalau sudah terbiasa dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi jangan salah memahami makna al-amal li ajlin nas syirik wa tarkul amal di ajlin nas khaufan minar riya. Melakukan amal karena manusia itu adalah syirik, dan meninggalkan amal karena takut riya itu adalah riya. Dan ikhlas itu adalah Allah Ta'ala lindungi engkau dari keduanya. Artinya beramal karena Allah dan kamu tidak akan meninggalkan amal itu. Jadi bagaimana caranya? Tetap istiqamah dan lurus, insya Allah dengan sendirinya jika kita sudah terbiasa dia akan hilang.
Itu para orang-orang yang bagus suaranya, yang baca syair, qasidah biasanya. Pertama-tama kalau dia baca syair, qasidah, dia pasti nanya kepada orang, gimana suara saya tadi? Bagus enggak? Pertama-tama begitu dulu dia, bagus enggak? Bagus enggak? Bagus, bagus. 2 kali, 3 kali, masih saja ingin nanya, bagus enggak? 4 kali, 5 kali. Lama-kelamaan sudah tuhuk baca qasidah, ampiham nak itunya betakun. Nah, jadi begitu. Jadi tetap terus beramal dan berusaha untuk menghilangkan penyakit riya dari dalam hati. Insya Allah nanti akan Allah Ta'ala singkirkan penyakit itu. Itu riya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kata Sufyan Ats-Tsauri, la yakunul insanu mukhlisan hatta yakuna katiflir radhi' la yadurruhu madhun wala dhammun. Tidak akan seorang manusia itu menjadi ikhlas sehingga ia menjadi seperti bayi yang masih menyusu, yang tidak ada pengaruh baginya pujian dan celaan. Bayi yang masih nyusu itu mau dicela, mau dipuji nggak pengaruh. Iya. Bayi pas nyusu sama ibunya, kamu sanjung-sanjung, nyusu. Kalau dia mau berhenti, berhenti. Nyusu apa nih si jelek, nyusu nih si jelek. Kan kadang ada yang kayak gitu ya. Maksudnya mungkin mau apa ya, kayak nimang-nimang bayi gitu. Si jelek nih nyusu. Tetap aja dia, kalau dia berhenti, kalau dia nyusu. Artinya tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Itu yang disebut dengan ikhlas. Mau dipuji orang, dia tidak bertambah. Atau dicela orang, dia tidak akan berhenti. Itu ikhlas. Mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan dalam hati kita. Abu Sa'ib rahimahullah ta'ala disebutkan, kana idza taraqahul buka'u yasrifuhu ila tabassum. Abu Sa'ib itu idza taraqahul buka'u min sama'il qur'ani awil ahadits yasrifuhu ila tabassum. Beliau apabila mendengar ayat Al-Qur'an atau mendengar hadis-hadis Nabi, lalu beliau mau nangis, itu beliau alihkan dengan senyuman jika di hadapan orang banyak. Nah, jadi kalau di hadapan orang banyak pas baca Quran, ayat-ayat yang menyentuh hati atau mungkin hadis-hadis yang mengingatkan akan sesuatu, lalu hati beliau tersentuh mau nangis, beliau alihkan kepada senyuman, biar beliau terlihat biasa-biasa saja, padahal hatinya sangat terpukul dan luka. Khawatir nangisnya itu enggak ikhlas, karena ingin dipuji oleh orang banyak. Masya Allah, Ustadz ini khusyuk sekali, baca doanya nangis-nangis. Masya Allah, guru ini hebat sekali sampai nangis begitu. Abu Sa'ib nggak mau kayak gitu. Ya, kita jangan suudzon ya, kita jangan prasangka buruk kalau ada ustadz seperti itu. Mungkin beliau sudah berusaha untuk membendung air matanya dan mengalihkan kepada senyuman, tapi nggak mampu, akhirnya menangis juga. Ada yang kayak gitu. Dan itu tidak dibuat-buat. Ada yang kayak gitu. Ini yang dimaksud Abu Sa'ib adalah yang dibuat-buat atau yang hatinya itu masih belum mantap. Begitu. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man dhamma nafsahu fi mala'in faqad madahaha. Barang siapa yang mencela dirinya di hadapan orang banyak, itu pada hakikatnya dia adalah sama saja memuji dirinya itu. Banyak orang kadang-kala mencela-cela dirinya di hadapan orang banyak. Wah, kalau saya ini ya orang biasa, saya nggak punya ilmu, saya ini begini, saya begini. Padahal dia ustadz, padahal dia kiai misalnya. Itu pada hakikatnya dia muji dirinya itu. Karena orang lain nanti akan mengatakan, Masya Allah, tawaduk banget beliau ini. Masya Allah, itu memang tujuan dia. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, hati-hati ya, syaitan itu licik loh. Udah, jangan macam-macam. Kalau mau celak diri kamu, jangan di depan orang banyak.
Di hadapan Tuhanmu saja celak diri kamu sepuasnya. Di saat kamu sedang berduaan dengan Allah tengah malam, orang-orang tidur semua, celak diri kamu. Ya Allah, ini hambamu yang banyak dosa. Ya Allah, ini hambamu yang hina. Orang-orang memuji hamba, padahal hamba ini adalah hamba yang hina. Orang-orang berprasangka baik kepada hamba, padahal keburukan hamba sangat besar. Andai kata mereka semua melihat keburukan hamba, pasti tidak ada satupun yang menegur hamba. Ya Allah, terus kamu munajat kepada Allah seperti itu. Tapi jangan di depan orang banyak. Kalau kamu di depan orang banyak, ulun ini orang biasa, bukan orang alim, orang bodoh, orang banyak dosa. Tapi di hadapan orang banyak kamu celak diri kamu. Kamu sama saja dengan memuji dirimu. Kan kamu ingin nanti orang-orang akan mengatakan, Masya Allah, tawadu, Masya Allah, merendah diri. Subhanallah, hebat beliau. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu maksud tujuan kita. Kalau mau menghinakan diri di hadapan Allah, jangan di hadapan hamba. Makhluk seperti kamu di hadapan Allah. Man arada as-safa ar-rabbaniyah fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail. Kalau enggak salah itu kalamnya Al-Habib Abdullah Al-Idrus apa? Man arada as-safa ar-rabbaniyah, barang siapa yang menginginkan kebeningan ketuhanan, rahasia ketuhanan yang murni dan bersih, fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail, maka hendaknya ia menghinakan diri di malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu orang tidur semua. Itu waktu yang tepat bagi kamu untuk mencela dan menghinakan diri kamu di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Sama saja kamu ingin minta disanjung oleh mereka. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin menyebutkan riwayat-riwayat tadi itu. Buka tuh di kitab Tanbihul Mughtarrin. Luar biasa, banyak sekali tipuan-tipuan iblis kepada orang-orang yang tertipu. Dia pikir ini adalah kemuliaan, ternyata itu pada hakikatnya adalah kehinaan. Dia pikir ini adalah suatu kebajikan, ternyata pada hakikatnya itu adalah kedurhakaan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya judul kitabnya aja Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tertipu. Amin ya rabbal alamin. Wal ujubu bi ta'atillahi ta'ala, dan ujub dengan ketaatan kepada Allah taala. Arti ujub di sini adalah merasa bangga dengan dirinya di saat dia banyak melakukan ketaatan. Ini bahaya. Bahkan para ulama mengatakan lebih berbahaya daripada riya. Kenapa? Karena riya itu akan terjadi di tengah orang-orang banyak. Kalau mau sendiri, mau riya sama siapa? Mau pamer sama siapa kalau sendirian? Ya, riya itu hanya bisa terjadi di tengah orang banyak. Ente nggak pernah sholat qobliyah, pas di masjid sholat sunat qobliyah, di rumah enggak. Iya, di masjid sholat sunat qobliyah, di rumah enggak. Kenapa? Karena di masjid banyak orang, di rumah kamu sendirian, enggak sholat sunat qobliyah wala ba'diyah. Kalau di masjid sunat qobliyah juga, ba'diyah juga, masya Allah. Pas di rumah sendirian, enggak. Riya itu. Bagaimana obatnya? Obatnya, kamu kan sholat di tengah orang banyak, qobliyah dan ba'diyah, sunat itu kamu kerjakan. Di rumah kerjakan juga. Itu obatnya. Bagaimana caranya? Paksa. Riyadhah, nanti akan terbiasa. Sehingga di rumah dan di luar rumah, di tempat sepi dan di tengah-tengah orang banyak itu terasa sama. Begitu caranya. Gak bisa kalau nggak dilawan. Itulah riya. Jadi riya itu hanya bisa terjadi di tengah-tengah orang banyak karena dia memamerkan ibadahnya. Tapi kalau ujub itu bisa saja terjadi di saat kita sedang sendirian. Itulah karenanya ujub lebih berbahaya daripada riya. Ujub itu merasa bangga. Kamu bisa melaksanakan puasa Senin Kamis.
bisa bangun malam, bisa mengkhatamkan Al-Quran selama 10 hari. Iya, sendirian, orang-orang tidak ada yang tahu. Tiba-tiba di dalam benakmu terlintas, di komplek perumahan WCG ini sepertinya saya yang paling ahli ibadah. Nggak ada yang seperti saya. Malam-malam kayak gini, hujan turun lebat lagi, orang-orang tidur, cuma saya yang bangun. Itu kan nggak ada orang, cuman perasaan seperti itu ada dalam hati kamu, berarti kamu terkontaminasi virus, bukan COVID-19. Virus ujub. Hati-hati. Lebih berbahaya daripada Omikron. Omikron apa Omikron? lebih berbahaya dari itu. Lebih berbahaya daripada booster apa? Itu nama vaksinnya ya, booster ya. Dulu ulun waktu masih kecil, booster itu buat TV biasanya. Jadi kalau TV kita itu layarnya agak kayak ada semut-semutnya ya, bintik-bintik gitu, kita pakaiin booster jadi jelas. Ternyata booster sekarang jadi nama vaksin ya. Subhanallah. Khair insyaallah. Mudah-mudahan fitnah-fitnah virus ini cepat berlalu. Fitnah itu artinya ujian loh ya, jangan salah paham. Ntar dibilang fitnah. Fitnah tuh kalau bahasa Indonesia diartikan menuduh. Ini memfitnah saya, bukan. Fitnah itu kalau dalam bahasa Arab artinya ujian. Ya, maksudnya maftun, fulan itu sedang terfitnah, teruji, diuji. Ya, cobaan. Jadi begitu ya. Ujub lebih berbahaya daripada riya, karena ujub bisa saja merasuk ke dalam hati manusia di saat sedang sendirian, walaupun tidak di tengah orang banyak. Merasa paling alim. Sepertinya di daerah asam-asam ini yang paling alim saya. Gak ada yang alim seperti saya. Oh, kamu kena ujub. Naudzubillah. Imam Syafi'i itu beliau sangat alim luar biasa. Tapi beliau pernah mengatakan, Inni arju an la yunsaba ilayya syai'un minad din. Sesungguhnya saya berharap agar jangan sampai sesuatu pun dari agama ini disandarkan kepada saya. Padahal beliau adalah pemimpin mazhab, imam mazhab. Kata beliau, andai kata sesuatu pun dari agama ini tidak disandarkan kepada saya sangat senang itu. Tapi apa boleh buat, tanggung jawab soalnya. Saya berharap tidak ada yang disandarkan kepada saya. Justru karena ketulusan beliau itu, akhirnya sampai sekarang qala Syafi'i di dalam kitab-kitab fikih pasti ada qala Syafi'i. Syafi'i mengatakan, dan kader-kadernya sampai sekarang masih ada, dan mazhabnya masih utuh. Radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hati-hati dengan ujub, karena ujub itu lebih berbahaya daripada riya. Jangan merasa bangga, jangan merasa paling soleh, jangan merasa paling ahli ibadah, jangan merasa paling alim. Jangan. Wal hasadu wal hiqdu ala abidillah wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang hasud dan hikid di pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan Allah taala lindungi kita semua dari segala macam penyakit-penyakit hati yang membahayakan ini. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan keimanan kita di akhir zaman yang sangat mengerikan. Sudah bermunculan tanda-tanda sa'ah atau kiamat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah peliharakan iman kita. Allah peliharakan hati kita dan ditetapkan dalam keyakinan. Ya mughallibal qulub, tsabbit qulubana
ala dinik birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam bissawab.